Saja Anda untuk ngobrol dengan partai politik nomor urut 11 Partai Garuda, kemudian nomor urut 12 Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat nomor urut 14. Selamat malam untuk Mbak Yohana Murtika, Sekjen Partai Garuda. Selamat malam Mbak Yohana. Selamat malam. Nah, sudah bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, kita coba perbaiki audionya, semoga kita bisa ngobrol secara langsung. Ada Pak Edi Suparno, Sekjen Partai Amanat Nasional. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Christian, selamat malam pemirsa. Terima kasih sudah join. Dan ada Pak Renanda Bahtar, ya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat nomor urut 14 ini. Selamat malam Pak Renanda. Malam Christian. Ya, terima kasih. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu, sembari teman-teman bantu untuk perbaiki audio Mbak Yohana Murtika, ya. Oke, Pak Edi, ini Partai Amanat Nasional ini adalah peserta lama, juga dengan nomor urut 12 waktu itu, ya. Mungkin apakah ada yang berbeda yang mungkin ditawarkan kepada kami pemilih, calon-calon pemilih, termasuk juga tadi kami minta untuk komitmen, ya. Walaupun tadi disampaikan oleh Bang Plate, ya, Sekjen dari Partai Nasdem, jangan sampai ini hanya sekadar menjadi jargon atau hanya kata-kata di depan layar, tapi ini tentu bisa kita harapkan diaplikasikan atau tetap dijaga, pun ada strategi-strategi pemenangan yang bakal dilakukan, termasuk Partai Amanat Nasional. Ya baik, terima kasih Christian, terima kasih pemirsa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ingin menyampaikan saja bahwa sejak pemilu 2019 yang memang kita rasakan sebagai pemilu yang cukup berat secara bangsa, di mana kita betul-betul bekerja 6 bulan dalam kampanye yang sangat melelahkan, dalam tema kampanye yang juga sangat melelahkan dari aspek membelah bangsa, membelah persahabatan, membelah persaudaraan, sehingga segera setelah pemilu 2019 usai, PAN itu menggelontorkan slogan politik gagasan. Dan inilah politik gagasan yang sekarang ini kita perkuat lagi agar 2024 pemilu kita itu adalah pertarungan ide, pertarungan konsep, pertarungan program. Jadi bukan lagi kita bertarung secara identitas, primodernisme, dan lain-lain. Itu sudah sesuatu yang harus menjadi masa lalu kita. Kita menatap ke depan itu sudah dengan konsep pertarungan yang memang sifatnya lebih ke konkret. Harus ada program-program yang ditawarkan, dan inilah yang harus kita berikan juga pendidikan yang terbaik bagi masyarakat, agar secara politis masyarakat kita juga bertambah dewasa. Dan ini adalah komitmen PAN sejak kita sudah usai 2019 menyelesaikan pemilihan Pilpres, dan ini komitmen kita akan pegang sampai dengan 2024 dan seterusnya. Oke, senang mendengarnya. Itu semoga bisa diimplementasikan dalam strategi pemenangan nanti kita menuju ke 2024. Ada partai lain ini juga adalah peserta lama dengan nomor urut yang lama, ada Partai Demokrat nomor urut 14, ya Pak Renanda. Ya, ya Presiden. Pertama tentu kami dari Partai Demokrat mengucapkan selamat kepada Biwan yang telah meluncurkan kanal khusus nih untuk mengangkat masalah-masalah pemilu, untuk kita kawal bersama, untuk kita ikuti bersama semua. Dan tentu saja ya kita menyambut baik kanal ini. Itu pertama. Yang kedua, sebenarnya kami Demokrat sempat berpikir ulang mengenai nomor urut ini. Namun tadi Toto juga udah bilang itu. Jadi rupanya kami berusaha membaca tanda alam, ya. Apa kita itu? mengambil nomor tanggal 14 Desember dan mendapat nomor urut 14, insya Allah nanti juga pemilu di 14 Februari. Mudah-mudahan itu tanda alam yang baik buat kami, ya. Itu yang sebagai pembuka saja. Yang kedua, soal komitmen kami, tentu semua mengetahui bahwa Partai Demokrat ini patronnya adalah super mentor kami adalah Pak SBY. Yang selama 10 tahun kita semua tahu, kita ikuti, sangat menjunjung demokrasi di Indonesia. Ya. Sehingga tentu saja nilai-nilai yang beliau selalu ajarkan dan selalu ingatkan pada kami akan kami pegang teguh dan tentu akan kami jalankan. Kita akan mengusung Demokrat ini adalah politik yang bermartabat. Jadi tidak mungkin kita melakukan politisasi dan seterusnya. Nah, yang terakhir juga tentu kami menyambut gembira. Ada beberapa survei yang menyatakan bahwa kelompok generasi Y dan Z ini sudah mulai itu
ingin berpartisipasi nanti dalam pemilu. Begitu yang tertangkap dalam survei. Bahkan untuk generasi Z ini katanya 83% lebih memastikan akan hadir nanti di TPS untuk memilih partai pilihannya dan juga pemimpin nanti 2024-2029. Tentu saja ini suatu indikator yang baik, suatu tanda-tanda yang baik bahwa politik kita ke depan tentu akan lebih banyak ini diwarnai oleh orang-orang yang mulai muncul kesadaran bahwa politik ini menjadi tanggung jawab dan hak bersama begitu. Karena bangsa ini bisa diperbaiki kalau kita memang bisa memilih pemimpin yang tepat, yang benar. Ya. Jadi sekali lagi kami juga Partai Demokrat pertama jelas komitmennya kami akan melakukan politik yang bermartabat, yang baik, dan kemudian juga tentu Partai Demokrat juga akan menjadi bagian dari partai-partai yang akan mengawal jalannya pemilu. Kita berharap pemilu bisa berlaksana dengan jujur dan adil. Tentu pemerintah, penyelenggara pemilu, dan rakyat semua punya kepentingan yang sama untuk memastikan bahwa pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik, lancar, dan tentu sekali lagi jurdil. Oke, wah itu semoga menjadi doa yang bisa kita wujudkan sama-sama di menuju 2024. Amin. Ada partai pendatang baru, saya sapa Mbak Yohana, Partai Garuda. Ini apa yang dijanjikan? Karena pendatang baru biasanya kami sebagai pemilih pasti datang. Apa? Bukan pendatang baru, Mbak. Oh, bukan. Sudah menjadi peserta pemilu ya. Tapi harus diverifikasi. Tapi lolos parliamentary ya, jadi harus diverifikasi faktual selain verifikasi administrasi. Menjadi partai politik non parlemen kalau gitu ya sebutannya. Apa yang berbeda nanti yang ditawarkan oleh Partai Garuda setelah menjadi peserta pemilu 2019 dengan saat ini menjadi peserta pemilu 2024? Apa bedanya dengan partai-partai lain? Oke, terima kasih Mbak Christian serta seluruh pemirsa yang ada di Berita Satu. Tadi saya ingin mengklarifikasi bahwasanya Partai Garuda adalah bukan partai pendatang baru, namun Partai Garuda namun Partai Garuda kali ini memasuki periode kedua untuk menjadi peserta pemilu. Pastinya Partai Garuda di pemilu tahun ini bukan hanya ingin menjadi peserta pemilu, namun bagaimana caranya kita bisa menembus ambang batas parlemen. Slogan kami dari dulu adalah kami lahir dari rahim rakyat, maka kami ingin bagaimana bersama-sama yang bukan siapa-siapa ini bisa mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia. Mungkin agar kami bisa dikenal oleh masyarakat luas dan kerja-kerja kami juga dilihat oleh masyarakat luas dan tidak dianggap lagi sebagai partai baru atau partai pendatang baru. Mungkin teman-teman media bisa mengawal daripada kerja-kerja kami sehingga apa yang kita cita-citakan bersama yaitu sesuai dengan visi Partai Garuda yaitu mewujudkan cita-cita perubahan Indonesia itu bisa terlaksana dan diwujudkan bersama gitu Mbak Christian. Itu harapannya ya Mbak Yohana. Mas Toto, bisa jadi apa yang saya katakan tadi kalau saya mengira bahwa Partai Garuda adalah partai baru itu based on persepsi. Bisa jadi tidak semua orang kemudian harus googling Partai Garuda ini partai lama atau partai baru. Partai Amanat Nasional ini berapa perolehan suaranya di saat pemilu 2019. Tapi ini berarti menjadi tanggung jawab siapa sebenarnya untuk bisa membuat kami yang punya hak pilih ini tahu lebih banyak entitas partai, tahu lebih banyak terutama seperti tadi Pak Edi bilang, tahu visi misi pembeda dari satu partai dengan partai lain, meskipun Mas Toto berkali-kali bilang nggak terlalu kentara kok platform partai tidak seperti di negara-negara lain, ada partai buruh, partai partai konservatif seperti di beberapa negara maju. Mungkin Anda punya perspektif soal itu. Iya, fungsi pendidikan politik itu paling melekat bukan di Mas Hasim atau Bawaslu, karena itu akan dibatasi pada tahapan pemilu saat dimulai. Fungsi itu melekat sepanjang partai berdiri, dan itu diperbolehkan menjadi hak buat partai untuk memberikan pendidikan politik itu, termasuk berkampanye tanda kutip kapanpun mengenai informasi apa yang membedakan partainya dengan partai yang lain begitu ya. Tapi yang
kita tahu kan sampai sekarang sulit buat masyarakat membedakan partai-partai selain nomor urutnya berapa, namanya apa, slogannya apa. Kalau saya sih bedanya warnanya pun susah dibedain. Warna biru itu banyak, warna merah mungkin ada sedikit-sedikit yang mirip-mirip. Warna kuning ya adalah beda-beda sedikit juga. Bandingkan kalau kita berbicara mengenai mudahnya kita membedakan Demokrat dengan Republik di Amerika Serikat misalnya. Terkait pajak mereka pasti berbeda. Pandangan mengenai bagaimana negara dan agama harus dipisahkan atau kemudian dalam Harus satu kesatuan sangat mudah membedakannya, termasuk terjadi di Eropa atau di Australia. Di sini kita hanya berbicara pada level tadi yang sifatnya marketing tools tadi. Ini yang menyebabkan tadi tantangan buat partai baru, karena diferensiasi yang selama ini terjadi adalah akhirnya pada hal-hal yang hanya terjadi pada masa kampanye. Atau kalau mau saya lebih ekstrim, seminggu menjelang pemilu atau 1 hari menjelang pemilu. Karena ketika tidak ada investasi yang dilakukan oleh peserta pemilu, yang membedakan pada akhirnya kan adalah bonus apa yang diberikan. Karena returnnya sama saja. Ini kalau bicara produk investasi begitu ya. Itu yang menurut saya jadi catatan, dan tantangannya akan lebih berat di partai baru. Partai baru menurut saya sekarang atau yang dulu tidak lolos, kecenderungannya pilihannya kan adalah akan ikut dengan pendekatan partai lama yang pasti sudah mereka ketinggalan 5 tahun, atau betul-betul berani menggunakan pendekatan baru kalau memang ingin bicara lolos angka PT tadi. Apa makna yang paling fundamental antara kalau kita mencoba untuk menarik pembeda secara dikotomis, Mas Toto, seharusnya yang dilakukan oleh partai-partai yang baru atau belum masuk ke parlemen, karena kan 3 fungsi parlemen, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Tapi kan kita dari tahun ke tahun di setiap pemilu kita berharap ada partai baru yang masuk, dia punya pembaruan. Tapi nyatanya mungkin ada punya data, nyatanya apa yang terjadi? Apa yang kemudian membuat Indonesia ini tidak punya partai yang platformnya jelas perbedaannya, programnya jelas perbedaannya? Apa? Kematangan politik? Iya, pada akhirnya memang semua tenggelam dalam permainan yang sama, begitu ya. Dan yang akan diuntungkan adalah pemain-pemain lama. Itu yang menyebabkan yang baru ini semakin terbuang. Satu contoh konkret lah, apa sih yang disebut misalnya permainan lama dalam konteks kampanye ya. Yang namanya pengerahan massa itu tidak akan memiliki efek elektoral besar, sepengalaman saya. Tapi yang terjadi adalah semua seperti berlomba ingin menunjukkan masa saya itu lebih besar. Padahal disebabkan bukan karena calegnya, tapi penyanyi dangdutnya lebih bagus gitu yang diundang begitu ya. Lihat perbedaan misalnya antara apa yang terjadi di Amerika Serikat. Yang lebih sering dilakukan adalah town hall meeting. 200 sampai 300 orang, mereka berdebat mengenai satu isu yang sangat spesifik dan mengundang orang-orang yang punya kepentingan dengan isu itu. Kalau itu yang terjadi, menurut saya akan ada faktor pembeda. Oke, nah sekalian kita tanya ke Mas Hashim, bentuk-bentuk kampanye yang diatur itu diturunkan dari Undang-Undang Pemilu ke PKPU yang sekarang itu seperti apa? Masih ada kumpul-kumpul karena saat ini masih COVID-19, mungkin jadi bagian dari sosialisasi. Apakah partai politik nanti akan ada di lapangan, ngumpulin kami semua, nyampein visi misi, nunjukin foto calon-calon presiden atau calon wakil presiden, termasuk juga para calon anggota legislatif? Karena undang-undangnya masih sama, Mbak Christian, Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang bentuk-bentuk atau metode kampanye, maka kurang lebihnya sama. Hanya saja gini, kita punya pengalaman kemarin waktu pilkada under COVID ya, pada waktu situasi COVID, itu ada satu bentuk atau satu metode kampanye yang kemudian kita tiadakan, yaitu pertemuan terbuka. Nah nampaknya walaupun undang-undangnya belum berubah ya, tapi nanti kalau ada kesepakatan bahwa situasi memang belum landai-landai amat dan secara legal ya, keputusan tentang status sekarang sudah tidak COVID kan belum pernah dicabut, sehingga sangat mungkin kemudian kampanye terbuka juga akan kita atur ulang supaya tidak digunakan dalam pemilu 2024. Menyesuaikan dengan protokol kesehatan maksudnya. Di antaranya itu. Dan nampaknya kan lebih efektif kampanye itu istilahnya kalau di undang-undang pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka. Karena warga itu lebih senang diajak bicara dalam jumlah terbatas, kemudian tatap muka langsung dengan calon atau pimpinan partai. Oke, mungkin bisa nyontoh dari Amerika itu ya. Jadi ada kalau di Indonesia kita mengenalnya ya focus group discussion. Jadi semacam itu ya. Cuman ada problem juga Mbak Christian yang kemarin saya sama Mas Puadi ini debat ya soal kampanye di kampus boleh apa enggak sih? Ya, jadi kan gini, rumusan di Undang-Undang Pemilu itu begini, pasal 280 ayat 1 huruf H, pada dasarnya ada larangan kampanye itu di tempat ibadah, tempat pendidikan, dan fasilitas pemerintah ya. Ada larangan itu. Tetapi kalau kita baca penjelasannya, itu
penjelasan ini kalau dalam bahasa hukum itu penafsiran resmi dari pembentuk undang-undang ya. Otentik ya? Itu di Original intent ya? bukan. Itu istilahnya official penafsiran resmi dari pembentuk undang-undang, karena ini kan ada di penjelasan itu disebutkan begini, kampanye khususnya tempat pendidikan ya, kampanye di tempat pendidikan dapat dilakukan ya dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, yang berinisiatif adalah penanggung jawab lembaga pendidikan itu. Artinya yang mengundang atau berinisiatif adalah pengelola lembaga pendidikan. Yang kedua, tidak membawa atribut-atribut identitas peserta pemilu misalkan ya. Kemudian metodenya juga disesuaikan. Kalau di kampus ya metode debat atau metode diskusi gitu. Dan tentu berlaku juga ketentuan yang umum. Misalkan kalau kampus ngundang harus ada perlakuan setara. Kalau peserta partai politiknya ada 17 ya 17 diundang. Diberi kesempatan di kampus yang sama. Betul. Ya. Bahwa mau hadir atau enggak kan terserah partainya ya. Kemudian kalau kesempatannya masing-masing bicara 5 menitan ya semua 5 menitan ya. Kayak tadi malam nih pimpinan partai kita kasih kesempatan untuk pidato singkat 5 menit. Ada stopwatchnya Mbak. Begitu udah mendekati 5 menit. Saya harusnya pakai stopwatch ini untuk Pak Hashim juga karena saya harus jeda saat ini. Ya begitu mendekati 5 menit ada petugas yang mendekati pimpinan partai yang bicara tadi bahwa sudah 4 menit lebih sekian detik misalkan. Nah supaya apa? Mulai saat ini, ada kesetaraan gitu. Mulai saat ini setelah ada bersatu kawal pemilu nanti semua partai Mas Toto nanti kita kalau undang ngobrol soal dari program-program partai saya pakai stopwatch di obrolan malam ya. Nanti kami akan kembali. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Edi, Mbak Yohana dan juga Pak Renanda dari Partai Garuda, Partai Amanat Nasional dan juga Partai Demokrat. Sesaat lagi saya akan ngobrol dengan perwakilan dari Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo dan Partai Persatuan Pembangunan. Sesaat lagi. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.